presentasi dan jenis berbicara di depan umum ataupun orang banyak lainnya. Public speaking juga merupakan salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh seseorang, menyadari bahwa public speaking merupakan salah satu soft skill yang sangat penting. Bentuk usaha yang dapat dilakukan dalam meningkatkan public speaking ini pun beragam, seperti bisa dengan cara yang pertama menonton video di YouTube mengenai public speaking, kemudian bisa dengan cara mengikuti latihan khusus mengenai public speaking di online maupun offline, kemudian bisa dengan cara memperbanyak membaca dan belajar yang dapat membantu seseorang memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Banyak sekali public figure yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam belajar public speaking, seperti motivator, youtuber, penyiar, bahkan pelawak. Selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat dalam melakukan public speaking. Tujuan yang pertama yaitu memberikan motivasi, menyampaikan informasi, lalu ada menyampaikan opini, menghibur dan mempengaruhi audiens. Selanjutnya ada manfaat public speaking. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan komunikasi, mengembangkan kemampuan leadership, memperluas jaringan dan kesempatan, dan terakhir meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis. Materi selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam melakukan public speaking. Menyiapkan materi dengan baik serta menguasai apa yang ingin disampaikan. Dengan persiapan yang matang, materi jauh lebih terstruktur dan menguasai topik apa yang ingin disampaikan, membuat seseorang lebih fokus pada penyampaian pesan utama sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penyampaian. Yang kedua yaitu kenali audiens. Dengan mengenali audiens dapat mempengaruhi intonasi, diksi yang digunakan dalam melakukan public speaking. Sebab public speaking yang efektif bukan hanya berkaitan dengan apa yang ingin disampaikan, tapi kepada siapa pesan tersebut dapat diterima. Yang ketiga yaitu latihan terus-menerus. Latihan secara rutin dapat mengurangi kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan kefasihan berbicara dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu mengontrol bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang baik bisa dimulai dengan jalin kontak mata dengan audiens. Hindari kebiasaan buruk seperti bermain-main dengan pena, melihat ke atas atau ke bawah ruangan. Sebab biasa buruk seperti ini dapat menciptakan kesan negatif dan mengurangi kredibilitas pembicara. Dan yang terakhir yaitu latihan untuk mengurangi penggunaan filler word. Menggunakan kata ke atau ketika memikirkan kata selanjutnya dalam melakukan public speaking biasanya disebut filler word. Untuk menghindari ini, upayakan kecepatan berbicara untuk menghindari gugup. Gunakan jeda sejenak dan bicaralah dengan tempo yang sedang agar pesan mudah diterima. Selanjutnya metode dalam public speaking ada 4. Yang pertama, metode impromptu atau ad-lib merupakan metode yang dilakukan secara spontanitas yang mana tidak melakukan persiapan atau pembuatan naskah terlebih dahulu. Metode ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang profesional atau memiliki kemampuan public speaking yang baik. Metode ini juga kerap dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan terdesak atau harus segera berbicara di depan umum secara mendadak. Yang kedua, manuskrip atau naskah merupakan metode yang dilakukan dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. Umumnya metode ini digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengucapan, serta metode ini biasanya digunakan oleh para pejabat negara atau bagi mereka yang hendak memberikan sambutan di acara resmi atau formal. Lalu ada memoriter atau hafalan, merupakan teknik public speaking yang dilakukan dengan cara menghafal naskah yang telah disiapkan. Metode ini mengandalkan kemampuan ingatan pembicara untuk menyampaikan pesan tanpa membawa naskah. Lalu ada using note, merupakan metode yang dilakukan dengan menggunakan skrip atau catatan yang hanya berisi kisi-kisi, outline atau garis besar, dan poin-poin penting dari bahasan yang ingin disampaikan kepada audiens. Selanjutnya yaitu hambatan-hambatan yang biasa dilalui dalam melakukan public speaking. Yang pertama, gangguan teknis. Masalah teknis seperti perangkat audio visual yang tidak berfungsi dapat mengganggu dalam penyampaian pesan dan mengalihkan perhatian audiens. Ya, stop dulu. Nah, boleh nyalain lampu dikit. Nah, saya tutup dulu. Nah, tadi kita sudah bahas tentang, saya singkat ya, PR. Apa ini PR? PR ini adalah public relation. Public relation ini merupakan, tadi sudah dikatakan, salah satu nilai soft skill, yaitu keterampilan yang harus dimiliki sebagai manusia sebagai bentuk komunikasi. Nah, dengan adanya public speaking, kita bisa apa? Meningkatkan kemampuan kita untuk menyampaikan pendapat, ide, gagasan. Dengan adanya public speaking apa? Yang kedua, kita bisa meningkatkan pengetahuan kita terhadap wawasan, keterampilan untuk menjelaskan
kepada orang lain. Yang ketiga, dengan adanya public speaking kita bisa mempengaruhi orang lain dengan apa? Dengan informasi yang kita sampaikan dalam bentuk data, fakta, teori atau konsep dan lain sebagainya. Lalu apalagi dengan adanya public speaking maka kita bisa meningkatkan upaya yang kita lakukan dengan pendekatan persuasif, yaitu apa? Mempengaruhi orang lain terhadap nih cara berpikir, perspektif, ya, sehingga nantinya terjadi perubahan terhadap nilai diri seseorang, baik terhadap perilaku, pola sikap, dan lain sebagainya. Nah, dalam public speaking, kita ada berbagai macam tujuannya. Nah, tujuan dari public speaking, apakah hanya sebagai presentasi dalam bentuk menyampaikan pengetahuan, wawasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, apakah public speaking yang kita gunakan untuk memotivasi, menginspirasi orang lain? Yang ketiga, apakah public speaking untuk membangun suasana yang baik pada saat public speaking itu diperlukan? Untuk misalnya suatu saat mungkin Immanuel mendapatkan job jadi MC di sunatan, atau mungkin di ulang tahun, untuk membangkitkan suasana, ataukah mungkin di acara kampus, di acara perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam public speaking ini, maka ada berbagai sifat dari public speaking. Nah, yang pertama, apakah kita melakukan public speaking untuk hal yang bersifat formal? Misalnya acara kenegaraan, misalnya contoh. Atau acara pada saat formal di perusahaan, pengangkatan direktur utama, dan lain sebagainya. Atau acara yang bersifat non-formal. Misalnya jadi MC. Immanuel pada saat lomba 17 Agustus menjadi MC untuk lomba balap karung misalnya, makan kerupuk, lalu untuk lomba lari bakiak, dan lain sebagainya. Ataukah yang bersifat semi formal? Contohnya apa? Semi formal. Misalnya ditugaskan jadi public speaking di lingkungan RT. Ini kan semi formal. Pada saat misalnya pencalonan RT atau RW dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dalam public speaking kenali bagaimana jenis public speaking itu dibutuhkan. Selain itu apa? Selain itu kita bisa menggunakan berbagai metode komunikasi yang kita lakukan. Seperti kalau formal, acara kenegaraan, pidato, maka apa? Sifatnya bisa menghafal. Menghafal itu apa? Jadi naskah teks yang udah dibuat, misalnya ini. Ini nanti tinggal dibacakan dengan intonasi suara yang jelas, yang diatur. Atau sifatnya improvisasi. Seperti apa nih improvisasi? Improvisasi. Ada yang mau kasih pendapat? Improvisasi, kalau tadi kan menghafal materi-materi yang mau dipresentasikan, maka kita hafal. Nanti kita akan sampaikan bentuk presentasi dari materi-materi yang kita sampaikan. Lalu improvisasi. Apa nih improvisasi? Ada yang tahu improvisasi? Contoh seperti acara improvisasi, misalnya apa nih? Pada saat sunatan, ulang tahun. Supaya untuk meramaikan suasana, kita bisa improvisasi dengan cara membangun suasana yang baik sebagai MC dalam public speaking. Melalui apa? Bisa melalui misalnya pantun, masak air cakep, masak air cakep. Lanjutkan, jangan masak air aja. Supaya bisa membangun suasana yang baik pada saat public speaking itu diperlukan. Misalnya
entah itu untuk acara sunatan, misalnya ulang tahun, atau untuk komedi dan lain sebagainya. Lalu apalagi membaca. Nah, seperti tadi, bagaimana pada saat acara kenegaraan, penyambutan tamu, nah maka pejabat negara bisa melakukan public speaking dengan cara membaca dari suatu naskah yang terlebih dahulu telah dibuat. Nah, bagaimana kita melakukan public speaking yang baik pada saat memang diperlukan? Jangan lupa, pertama apa? Nah, tentukan dulu tujuannya. Apa tujuan dari public speaking? Lalu yang kedua, lakukan perencanaan dalam public speaking. Seperti kalau kita sudah tahu tujuannya, maka lakukan perencanaan terlebih dahulu. Dengan apa? Membuat materinya. Tentukan apa yang menjadi topik utama. Lalu uraikan subtopiknya. Nah, lalu apa informasi yang mau disampaikan? Bagaimana nantinya dalam perencanaan membuka opening atau pembukaan pada saat public speaking diperlukan. Lalu bagaimana menguraikan informasi yang hendak disampaikan sampai kepada penutup. Nah, buatlah penutup yang menarik. Jangan penutup rata-rata sama. Nah, samanya apa? Contoh, demikianlah presentasi yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, kan itu. Seharusnya kan kita bisa mengimprovisasi, misalnya dari materi-materi yang sudah kita bahas dengan baik, dan Anda telah memperhatikan sebagai bentuk penghargaan yang saya terima, maka telah sampai di akhir presentasi. Yaitu kita telah menyimpulkan, dari kesimpulan inilah maka kita bisa mendapatkan informasi. Karena waktu terbatas, maka di akhir kesempatan saya mengucapkan banyak terima kasih karena kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok saya dalam mempresentasikan materi mengenai kecerdasan. Nah, ini bisa. Atau dengan misalnya pantun. Nah, jalan-jalan ke puncak, jangan lupa lewat ke Bogor. Nah, membeli berbagai oleh-oleh. Karena kesempatan dan waktu terbatas, maka saya akhiri presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih. Nah, bisa. Nah, jangan kaku. Nah, presentasi yang kita lakukan jangan kaku. Kaku apa? Dari kelompok 1 sampai ke sekarang, kata-katanya cuma 1. Nah, di akhir presentasi ini, maka sebagai manusia yang penuh kekurangan, mohon maaf karena keterbatasan dalam presentasi. Terima kasih. Nah, padahal kita bisa merancang dengan berbagai hal. Oke, seperti contoh. Nah, di akhir dari presentasi ini, waktu yang telah diberikan di mana kita telah berdiskusi mengenai tema kecerdasan emosi, maka di akhir daripada presentasi ini, izinkanlah untuk kelompok kami menutup presentasi ini dengan hati yang gembira dan mengucapkan banyak terima kasih. Nah, itu kan bisa berbagai hal yang kita bisa lakukan. Jangan kaku dalam presentasi. Kita bisa menggunakan pendekatan improvisasi. Nah, lalu apa lagi? Nah, dalam perencanaan kita jangan lupa persiapkan berbagai alat bantu yang kita perlukan dalam presentasi. Nah, alat bantunya apa? Bisa berbagai macam. Contohnya papan tulis. Lalu apalagi? Bisa alat peraga. Lalu apalagi? Ini bisa komputer dengan infocus multimedia untuk bisa membantu dalam presentasi. Lalu apalagi? Bisa proyektor yang sifatnya masih tradisional. Tahu proyektor yang pakai kertas transparan yang putih itu yang ditulis pakai spidol? Ada yang tahu? Hah? Yang proyektornya masih zaman dulu yang berat begini. Nah, kalau dibawa mesti butuh 2 orang. Kalau sendiri beratnya lumayan, bisa 10 kilo, 15 kilo lah. Nah, ada yang tahu? Nah, multimedia proyektor zaman dulu tuh, kalau kuliah di era tahun 99, 2000 pasti
pernah melihat. Nah, ada yang tahu mungkin? Nah, lalu apa lagi? Bisa dalam bentuk alat bantu presentasi, seperti contoh nih, saya menggunakan alat bantu tuh, hanya menuliskan poin-poin apa saja yang mau saya sampaikan di sini. Takut ada yang lupa, kelewatan, saya hanya tulis poin-poinnya saja, enggak saya tulis secara detail. Nah, ini bisa sebagai alat bantu. Nah, lalu apa lagi? Dalam bentuk tulisan. Nah, dengan tulisan yang kecil, yang bisa dalam kertas lembar atau dipotong. Nah, kan suka ada tuh kalau acara kuis kan suka ada MC-nya suka megang kan tulisan kertas yang cuma dipegang, tulisannya apa? Agar dia tahu susunan acaranya apa saja sih. Nah, supaya jangan terlewatkan. Nah, selain alat bantu, maka apalagi dalam presentasi, perhatikan audiensnya. Nah, siapa yang menjadi audiens? Bagaimana menarik emosi audiens? Bisa berdiskusi langsung, ditunjuk untuk memberikan jawaban, memberikan kesimpulan. Nah, ini bisa dilakukan supaya presentasinya hidup. Nah, jangan diem seperti presentasi di kuburan. Nah, dosennya aktif, mahasiswanya diem. Nah, kalau ditanya, wah, itu terjadi tuh pada saat COVID menggunakan misalnya Zoom, ada pertanyaan, diem aja hening. Nah, lalu ditanya balik, diem. Kalau udah ditungguin 10 menit, dosen tanya, coba jawabannya apa? Satu deh, senjata pamungkas yang digunakan mahasiswa. Maaf Pak, sinyal jelek, rusak, kan gitu. Nah, oleh sebab itu, perhatikan audiens, bagaimana upaya, cara, kiat, metode untuk menciptakan audiens supaya audiens itu memberikan perhatian pada saat presentasi. Nah, sesudah ini baru hal-hal yang harus kita persiapkan pada saat presentasinya supaya presentasi itu menarik, tidak membosankan, tidak mengantuk. Nah, atau mungkin badannya di sini. Nah, tapi pikirannya kemana-mana. Kalau presenternya bertanya, coba apa yang tadi yang saya maksudkan? Oh, tadi Bapak nanya apa? Nah, jangan sampai seperti itu. Bagaimana upaya-upaya yang perlu dibangun? Nah, ini dia. Pertama, perhatikan ekspresi wajah. Nah, seperti apa? Tunjukkan bahwa yang presentasi itu memiliki kepercayaan diri dengan ekspresi wajah yang menunjukkan saya mampu, saya bisa. Contohnya seperti ekspresi apa? Dalam presentasi nggak boleh seperti cari duit, uang yang jatuh, mana 1.000 saya, mana 2.000, presentasi nunduk. Nah, nggak berani untuk menatap wajah audiensnya. Atau pada saat presentasi tidak menunjukkan kepercayaan diri. Nah, kayak orang punya piaraan tuyul. Nah, atau pada saat presentasi sering saya lihat, nah dimasukkan kantong. Jadi yang dimaksud kecerdasan emosi adalah, nah kayak orang punya penyakit bisul di pangkas. Nah, jadi yang dimaksud, nah atau kebiasaan tuh seperti misalnya Moses pada saat presentasi, nah pegangin mulu gini. Jadi yang dimaksud kecerdasan emosi sering tuh saya lihat tuh yang laki-laki presentasi megangin ini mulu. Makanya saya bingung kenapa dipegangin, hilang, terbang. Nah, harusnya tunjukkan dong kepercayaan diri pada saat presentasi. Dengan apa? Bahasa tubuh atau ekspresi yang menunjukkan kita mampu, kita bisa, supaya audiens itu yakin terhadap kita sebagai presenter yang menyampaikan materi. Oleh sebab itu, jangan ada ekspresi wajah yang terlihat gugup, takut, gemetar, cemas. Nah, ini dia. Seperti apa? Nah, supaya kita memberikan keyakinan, tatap lihat nih. Nah, audiensnya dengan baik,
Lalu apalagi sampaikan dengan suara yang jelas, intonasinya. Yang ketiga, jangan ada informasi yang disampaikan secara lisan, banyak tentunya. Atau seperti tiba-tiba orang punya penyakit lupa ingatan, diem aja lama 5 menit. Nah, sampai audiensnya bingung, ngapain sih diem aja? Nah, oleh sebab itu, tunjukkan ekspresi wajah yang percaya diri. Nah, lalu apalagi kalau kita mungkin terlihat gugup, takut, cemas, gemetar, maka apa? Kita bisa melakukan dengan cara ini. Misalnya dengan menggunakan tangan sebagai alat bantu untuk memberikan penjelasan. Nah, jangan takut menggunakan misalnya ekspresi wajah, tangan, dan lain sebagainya. Nah, lalu apalagi? Namanya presentasi harus berlatih. Tanpa latihan nggak bisa. Nah, artinya kita harus melatih dengan cara apa? Meningkatkan bahan bacaan kita. Lalu berlatih di depan cermin atau kaca supaya lihat ekspresi kita. Lalu kita bisa berlatih dengan gunakan handphone untuk direkam pada saat presentasi. Nah, pada saat direkam, kita bisa bertanya kepada teman, sahabat, atau mungkin kalau kuliah kakak tingkat untuk memberikan respon. Kira-kira gimana nih presentasinya? Apa kekurangannya, apa yang perlu diperbaiki, dan lain sebagainya. Lalu, apalagi? Ingat dalam presentasi, seperti presentasi materi, jangan seluruhnya dibaca, betul. Tapi, kalau seluruhnya dibaca, dihafal, satu. Nah, manusia nggak sanggup. Saya aja nggak sanggup sebagai dosen kalau dihafal sama persis titik koma nih. Berapa banyak rambut saya yang rontok. Nah, belum jadi profesor, udah botak duluan saya. Nah, oleh sebab itu apa? Dibaca, dipahami, dimengerti, diolah dengan gaya bahasa sendiri. Seperti misalnya contoh pada saat presentasi. Saya nggak mungkin menghafal tuh sampai titik koma. Paling saya penjelasan poin-poinnya doang nih. Nah, nanti saya jelaskan dengan menggunakan bahasa saya sendiri. Nah, ini dia dalam presentasi. Nah, setelah berlatih apa? Nah, kita harus tahu waktu, tempat, durasinya berapa lama. Nah, lalu apalagi persiapkan diri kalau saya presentasi mengenai misalnya contoh kecerdasan materi-materi yang kita sampaikan, pertanyaannya apa ya kira-kira yang diajukan mahasiswa. Nah, kita harus persiapkan kira-kira pertanyaan. Nah, kalau ada situasi kondisi yang tidak mendukung pada presentasi, ada pertanyaan yang sulit, bagaimana? Apakah gugup? Apakah menyalahkan? Misalnya ada 3 orang, siku temannya jawab. Nah, karena temannya ngomongnya suka ceplos-ceplos, karena mau jawab, bego, horor, jangan aja. Nah, bagaimana menghadapinya? Nah, pada saat seperti itu jangan saling menyalahkan atau gugup tadi temannya disalahkan, dibilang goblok, tolol. Nah, namanya tim nggak boleh begitu, harus saling mensupport dalam presentasi kelompok. Nah, kalau seperti itu apa yang dilakukan? Kira-kira kalau ada pertanyaan sulit, ataukah temennya ntar pulang diancam? Banyak nanya lu pulang di mana? Naik motor apa? Nomor seri motornya berapa? Kurang aja nih. Nah, bagaimana kalau misalnya menghadapi pertanyaan yang sulit, yang kemungkinan kelompok sulit untuk menjawab? Nah, bisa diskusi dulu, misalnya minta tolong waktu 2 menit atau 3 menit. Nah, lalu apalagi temannya bisa inisiatif langsung cepat. Kalau ada pertanyaan sulit, bisa buka cari di internet. Nah, harus tanggap. Jangan teman-teman sulit dia diem aja. Nah, harus tanggap, responsif. Yang kedua, bisa diajak diskusi. Nah, misalnya ada pertanyaan sulit, coba menurut kalian bagaimana?
Nah, coba menurut kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Nah, kan bisa berbagai masukan bisa kita terima. Dengan berbagai masukan berarti apa? Si presenter mendapatkan berbagai informasi yang bisa dia tambahkan. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi? Jangan lupa bagaimana mekanismenya pelaksanaan presentasi diatur dengan baik. Seperti bagaimana memberikan penjelasan, memberikan contoh, ilustrasi. Nah, mekanismenya bagaimana? Lalu berapa banyak waktu untuk nantinya tanya jawab. Nah, lalu mengatur intonasi suara seperti jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Nah, lalu ada saatnya berhenti, jeda sedikit untuk apa? Melihat nih ekspresi audiensnya. Audiensnya bagaimana? Banyak yang mengerti, ataukah kayak orang cacingan, bengong, ataukah kayak orang mungkin autis, bagaimana ekspresinya? Dilihat, paham atau enggak? Atau ekspresinya, kan suka ada namanya mahasiswa presentasi. Nah, begini aja. Nah, saya nggak tahu apakah banyak masalah, apakah mungkin mohon maaf ngelamun jorok atau apa. Nah, kan saya nggak tahu. Nah, bukan ibaratnya punya indera keenam, maka dari itu harus audiensnya diperhatikan, diajak, dilibatkan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga perlu mekanismenya diatur dengan apa? Tadi memberikan feedback. Lalu melakukan pengendalian kontrol. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan kelompok, saya hidupkan. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nah, ini contoh bentuk feedback salah satunya. Ada yang ditanyakan? Nah, memberikan kesempatan audiens untuk memahami dari presentasi yang dilakukan oleh presenter. Nah, salah satu contoh, ada pertanyaan. Memberikan waktu beberapa menit untuk bisa dipahami. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, pada saat kita melakukan presentasi juga jangan lupa pada saat membuka, jangan monoton. Tahu monoton? Selalu selamat siang, pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dari kelompok 1 mempresentasikan. Nah, kita bisa improvisasi juga di pagi hari yang cerah ini, di mana kita sebagai mahasiswa golongan muda bertemu kembali di ruang perkuliahan yang menyenangkan. Nah, izinkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari, untuk mempresentasikan mengenai kecerdasan. Nah, gitu. Nah, kita bisa improvisasi, jangan sifatnya monoton. Nah, itu aja. Yang kedua, pada saat memulai kita juga bisa improvisasi, tapi sesuai dengan tema, seperti contoh improvisasi, misalnya kecerdasan. Contoh, sebagai manusia dikatakan sebagai makhluk ciptaan termulia pasti memiliki kecerdasan. Kecerdasan manusia inilah yang bisa membangun peradaban manusia menjadi lebih baik dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga seni. Nah, oleh sebab itu, manusia harus berupaya meningkatkan kecerdasan. Kecerdasan apa saja yang dimiliki manusia? Nah, itu bisa berimprovisasi. Nah, jangan kaku seperti robot. Nah, mentang-mentang sini slide, kecerdasan manusia kayak tentara lagi mau upacara, kecerdasan emosi adalah, namanya presentasi, jangan model tentara seperti mau baris, siap bro. Tapi kita harus luas dalam presentasi yang kita lakukan. Kita bisa tadi improvisasi. Nah, yang kedua, kita bisa menguasai panggung nih. Nah, sebagai bentuk interaksi dengan audiens. Nah, selanjutnya mekanisme jangan lupa
ketika menyimpulkan juga jangan kaku monoton, mentang-mentang di sini ada slide dibaca. Kesimpulan 1, 2, 3. Nah, kesimpulan kita bisa improvisasi. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak tadi misalnya. Nah, dengan adanya materi yang kita sudah bahas mengenai kecerdasan emosi itu apa, tujuan, manfaat, lalu jenis, bagaimana meningkatkan, maka kita sampai kepada kesimpulan. Nah, gitu. Nah, kesimpulan dalam hal ini diperlukan untuk apa? Untuk bisa memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai kecerdasan. Nah, itu bisa. Di mana kesimpulannya antara lain. Nah, kita bisa ucapkan seperti contoh, kecerdasan manusia tidak hanya mutlak dalam bentuk intelektualitas saja, tapi manusia harus meningkatkan nilai kecerdasan yang lain berupa kecerdasan roh, spiritual atau emosional. Nah, ini bisa, jangan kaku. Nah, contoh, kalianlah yang udah dewasa, kalau dalam komunikasi dengan pacar aja nggak kaku, nah masa dalam presentasi kaku? Nah, kalian komunikasi pacar, WA bisa 2 jam tuh. Apaan dong? Nah, tapi kenapa dalam presentasi kaku? Nah, mungkin kan dalam pacaran kaku. Selamat malam, sudah makan Pak? Nah, hari ini makan apa? Kan nggak mungkin seperti itu kaku. Nah, begitu juga presentasi, nggak boleh kaku. Harus luas, betul. Oke, lanjutkan. Eko. Udah hidup belum? Oh ya. Nah, kesimpulan boleh. Nah, kita sekarang sudah sampai kesimpulan. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli pakaian. Nah, di akhir materi mengenai public speaking, izinkanlah kelompok kami memberikan kesimpulan. Nah, ini bisa. Sebentar. Hambatan dulu belum ya? Oh iya. Iya. Ya, Pak. Iya, buru-buru amat. Hambatan selanjutnya yaitu kecemasan dan mental. Banyak individu yang mengalami kecemasan ketika berbicara di depan umum yang dapat menyebabkan gejala fisik seperti gemetar atau suara yang bergetar. Yang ketiga yaitu kurangnya persiapan. Ketidakpahaman terhadap materi yang akan disampaikan dapat mengurangi kepercayaan diri dan kemampuan untuk berimprovisasi saat menghadapi pertanyaan dari audiens. Oke, jadi ketika mau presentasi, persiapkan waktu memadai belajarnya. Jangan mendadak. Tahu mendadak sistem SKS, sistem kebut semalam. Udah tahu mau presentasi, belajarnya jam 1 malam, boro-boro bisa, ngantuk iya. Nah, oleh sebab itu, sediakan waktu yang memadai untuk bisa persiapkan pelatihan atau belajar mengenai presentasi yang baik dan benar. Nah, lalu apa lagi? Persiapkan dengan baik seperti PowerPoint-nya, lalu alat bantunya seperti multimedia proyektornya. Jangan sampai nanti di tengah-tengah mati sendiri. Persiapkan juga laptopnya, jangan sampai laptopnya itu baterainya mau habis, udah mau presentasi, malamnya begadang buat main game online. Nah, sehingga lupa di charge pada saat presentasi, akhirnya ketinggalan deh chargernya. Nah, sehingga ini menjadi kendala dalam hal teknik. Nah, persiapkan tuh berbagai alat bantu secara memadai, periksa kembali. Nah, oke, lanjut. Dan yang terakhir yaitu pengaruh status dan penampilan. Ini lebih kepada persepsi audiens terhadap status, penampilan atau kecerdasan pembicara yang dapat mempengaruhi cara mereka dalam menerima pesan. Oke, jangan takut, jangan cemas, jangan panik. Misalnya contoh mau lagi presentasi, begadang, habis itu makan kacang, besok jerawatan di sini banyak. Nah, jangan gugup, takut. Wah,
lagi jerawatan banyak, tiba-tiba pada saat presentasi begini. Jadi yang dimaksud public speaking adalah, nah jangan seperti itu, tetap percaya diri walaupun jerawat, kalian harus tampil pede. Nah dengan apa? Kemampuan komunikasi yang dibangun. Nah atau pada saat presentasi mungkin lagi tumbuh jerawat, nah temennya iseng pegang-pegang juga, nah akhirnya nggak pede tuh, gini aja. Nah, tetap pede. Nah, tetap percaya diri. Perhatikan audiensnya. Jangan takut. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Dari materi yang sudah dipaparkan tadi, dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, public speaking merupakan keterampilan esensial dalam komunikasi yang efektif. Keterampilan ini bisa kita tingkatkan dan kita kembangkan melalui latihan dan pengalaman sehingga dapat berperan dalam berbagai aspek kehidupan pribadi maupun profesional. Kesimpulan yang kedua, keberhasilan dalam public speaking bergantung pada persiapan yang baik, termasuk penguasaan materi, pemahaman audiens, dan pengendalian bahasa tubuh. Kesimpulan yang ketiga, terdapat berbagai metode public speaking seperti impromptu, manuskrip, memoriter, dan using note yang masing-masing dan kelebihan dan kelemahan yang perlu kita pahami. Kesimpulan yang keempat, public speaking dapat meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan komunikasi, kemampuan kepemimpinan, serta memperluas jaringan sosial. Dan kesimpulan yang terakhir, berbagai hambatan yang mungkin terjadi dalam melakukan public speaking ini, baik teknis maupun psikologis, dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi dan perlu diatasi untuk mencapai tujuan berbicara di depan umum. Oke, sudah paham? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada? Mungkin nih, coba saya partisipasi nih, Neng. Ada pertanyaan kira-kira? Bengong aja, apa lapar? Belum nambah nasi padang mungkin? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, ya nyalakan lampu. Ya, tutup. Semoga dengan materi yang kita sampaikan